Baik, sahabat desa, seperti itu kebersamaan kita dengan Ketua Pok Darwis Borontoa, Desa Orogading. Tadi beliau sudah menggambarkan secara umum seperti apa objek wisata yang sedang digagas oleh kelompok Pok Darwis yang ada di Desa Orogading ini. Selanjutnya kita akan menemui Kepala Desa Orogading. Kita akan berupaya mengajak berbincang-bincang beliau, seperti apa latar belakang beliau, dan seperti apa gagasan-gagasan beliau di masa dan periodisasi kepemimpinan beliau sebagai kepala desa. Ikutin terus saya. Sebelum sahabat desa menonton video ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe, like, dan komen, biar channel ini semakin semangat dalam menyajikan konten yang menarik. Assalamualaikum Pak De. Salam. Siap. Siap. Duduk ke sini. Menyita waktu tak ini Pak De? Alhamdulillah. Baik, sahabat desa, kita sudah berada di kediaman Bapak Kepala Desa Orogading, tepatnya di dusun apa nih Pak De? Dusun Oro. Dusun Oro. Kebetulan tadi kita bersama dengan tim Pak De sudah masuk dan mengeksplor potensi wisata, tak disambut dengan baik tadi oleh kelompok Pok Darwis Desa Orogading. Iya, alhamdulillah. Tapi yang pertama nih Pak Desa, mungkin yang bisa kami tanyakan ke Bapak, selain latar belakang Bapak Kepala Desa sebagai seorang pemimpin di wilayah ini, ya, mungkin halayak mungkin akan mengetahui seperti apa latar belakang Pak Desa sebelum memimpin di wilayah ini Pak De. Seperti apa? Mungkin Pak Desa bisa memberikan gambaran sebagai bentuk motivasi dan inspirasi bagi para penggiat desa. Oke, makasih banyak Dinda. Iya. Saya ini simpel aja atau kita secara ringkasnya bahwa Iya. di Orogading, khususnya di Desa Orogading, Kecamatan Kindan, kita lihat bahwa mayoritas di desa adalah petani. Iya. Iya, jadi dengan satu saya ini dari awal adalah di start dari nol adalah petani. Seorang petani. Ya, seorang petani. Iya, dalam hal ini di Kindang ada beberapa potensi tentang di sektor perkebunan atau pertanian di desa yang dikembangkan adalah sektor perkebunan cengkeh. Cengkeh. Ya. Itu dari awal Pak De. Dari awal. Ya, alhamdulillah. Iya. Dari awal kita diberikan salah satu lahan yang begitu memungkinkan kita kembali untuk pengelola khusus di perkebunan. Terus karena kita lihat bahwa potensi ini adalah potensi hasil bumi. Iya, benar. Olehnya itu saya lihat posisi kondisi atau potensi yang ada adalah beberapa penunjang yang ada beberapa hasil bumi yang menunjang di Oro. Saya kembali mencarikan ruang bagaimana untuk mencarikan olah jual belinya ini barang hasil bumi ini yang bisa dibawa ke kota atau bisa dikembangkan di desa. Akhirnya itu masuk juga pedagang-pedagang untuk bergabung di pedagang kecil, akhirnya masuk di pedagang menengah. Alhamdulillah itu mulai ada perubahan sedikit. Sambil ada kembali penyetuhan ke salah satu toko atau toko pemuda, toko masyarakat. Itulah melihat bagaimana untuk orang ke depan. Kita lihat bahwa 2090-an Orogading ini dia ada di angka 2000 dia di tahun 90-an. Di tahun 90-an Orogading boleh dikata adalah desa terpencil. Iya, benar. Iya, saya juga lihat bahwa di tahun 90-an ini Orogading masih desa terpencil karena kenapa faktanya bahwa di Oro ini tanpa ada penerangan, infrastruktur jalan yang belum memadai, masih jalan tanah. Inilah kita lihat bahwa tapi alhamdulillah dengan sekarang sudah ada perubahan setelah kita jalankan di roda pemerintahan selama kurang lebih 6 tahun di periode pertama. Alhamdulillah ini periode kedua sudah berjalan lagi di target di kurang lebih 2 tahun. Di periode kedua ini. Kepala desa tahun ini Pak ya? Iya. Nah inilah ada beberapa karena kita lihat bahwa kita kembali ke Desa Orogading bahwa dari awal Desa Orogading adalah desa terpencil. Masuk desa
tertinggal ya. Desa tertinggal menuju desa berkembang, maju, mandiri. Alhamdulillah di tahun 2022 ini ada beberapa penjaringan desa menuju desa cerdas. Baik Pak De, ini selanjutnya sesuai tadi yang kita tadi gambarkan tentang gambaran desa Orogading. Tadi Pak De saja menyinggung soal desa cerdas. Kebetulan memang saya melihat di beberapa link pemberitaan desa Orogading masuk sebagai desa cerdas. Nah, yang menjadi indikator bagaimana kemudian desa cerdas itu ditetapkan di desa Orogading itu salah satunya adanya bagaimana kemudian desa digital itu Pak De ya, pemanfaatan itu ya. Betul. Seperti itu Pak De saya. Iya betul. Iya, begini Dinda. Setelah kita lihat bahwa ada beberapa pertimbangan di antara kita lihat bahwa di Kabupaten Bulukumba terdiri atas 109 desa. Iya, benar. Tapi di antaranya alhamdulillah Orogading jalan di desa ini masih bergabung di desa cerdas. Alhamdulillah setelah ada dari Kemendes, Kementerian Desa tentang masalah bagaimana klarifikasi setelah ada data, alhamdulillah dia masuk di dalamnya untuk masuk di desa cerdas. Nah, ini yang perlu dilihat ke depan bahwa dengan adanya desa cerdas, maka kita harus ada pengembangan lokal atau potensi-potensi lokal di desa. Ini yang perlu disikapi, terutama untuk kita lihat bahwa indeks desa ke depan adalah desa digital. Benar. Nah, inilah dengan adanya desa digital, maka perlu ada pengembangan potensi-potensi lokal. Inilah mungkin alhamdulillah dengan adanya potensi lokal perlu ada pengembangan kayak wisata-wisata desa, produk-produk lokal, karena kita lihat bahwa produk lokal ini ada beberapa potensi yang mendukung. Benar. Ini yang perlu disikapi ke depan, mudah-mudahan bisa dikembangkan. Saya minta juga bantuan kepada para teman-teman pada media bagaimana supaya bisa mensupport tentang kegiatan-kegiatan keberadaan wisata ini yang ada di desa Orogading, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba. Jadi dengan potensi yang dimiliki oleh desa Orogading, tadi yang saya kunjungi potensi wisata. Nah, bagaimana ini gambaran ke depan ini di gagasan ini Pak Desa soal potensi itu, bagaimana kemudian keberadaan produk-produk lokal yang sempat juga kita singgung, taruhlah kayak semacam kopi rong ini kan salah satu produk lokal yang ada di desa ini Pak Desa ya. Ini kopi rong. Bagaimana gambaran tentang itu Pak De? Kendalanya misalnya. Kita berbicara tentang masalah keberadaan ini kopi Dinda. Kita lihat bahwa saya pikir ini tidak terlalu menyulitkan. Karena kenapa? Ada beberapa ada beberapa campur saya kurang tahu, tapi nanti kita adukan bahasanya ini bahwa kopi ini ada beberapa yang perlu disikapi karena kopi rom ini dia masuk rasa jahe sama gula aren. Ada perpaduan itu ada perpaduan rasa yang begitu luar biasa. Ini yang membedakan dengan kopi-kopi Kahaya, kopi Kindang. Inilah, betul. Terus bagaimana dengan potensi pohon kopi memang Pak De di desa Orogading? Memang cukup besar ya potensinya. Alhamdulillah kalau pengembangan untuk kopi di Orogading, alhamdulillah masih luar biasa karena memang kita lihat bahwa potensi kopi di Oro ini memang suatu tanaman perkebunan yang begitu dikelola dari sejak begitu lama sampai sekarang itu tetap ada pemeliharaan yang luar biasa kepada petani. Ini kopi ada beberapa jenis kopi. Ada kopi Arabica, kopi Robusta. Ini masih tetap ada pengembangan di desa kami. Kedepannya Pak Desa ya. Justru ini akhirnya adanya kopi rom ini ada beberapa perpaduan dengan jahe merah bersama gula merah. Ini terbuat dari aren. Ini merupakan suatu perpaduan yang luar biasa. Jadi saya pikir bahwa apapun campuran untuk kopi rom ini, saya pikir ini adalah semua potensi lokal. Maksud saya masih tetap ada di desa kami. Di desa Orogading Pak De. Nah, selanjutnya ini Pak De yang sangat menarik tentunya keberadaan kelompok pemuda di desa Orogading. Tadi setelah saya bincang-bincang dengan kelompok Pok Darwis, saya mendengar bahwa intervensi pembangunan objek wisata yang
programkan di sana itu masih sebatas swadaya. Ini sangat keren menurut saya ini, karena masih ada kelompok pemuda yang ingin berswadaya seperti itu, Pak De. Bagaimana gambaran tentang itu, Pak De? Iya, alhamdulillah untuk sementara saya lihat juga itulah semangatnya di Desa Orogading. Saya bersama pemuda dan pemudi. Karena kenapa? Tanpa ada harapan dari pemerintah, baik dari pemerintah tempat, baik dari mana, intinya bahwa tanpa ada gambaran bahwa wisata ini bisa mendapatkan suatu bantuan, bantuan berupa dana atau cuma kita memberikan sumbangsi, bagaimana memberikan semangat kepada pemuda-pemudi. Akhirnya alhamdulillah saya lihat bahwa pengembang wisata untuk Pok Darwis, Patuengang ini sudah luar biasa. Sehingga dari saya lihat perkembangan sudah ada perubahan-perubahan yang begitu tanpa ada bantuan dana yang diterima dari pemerintah. Maksud saya bahwa murni pengembang wisata di sana adalah pengembang wisata wisata masih swakelola atau swadaya. Swakelola Pak Desa. Iya, swakelola. Iya, tapi alhamdulillah sekarang masih sudah ada gambaran. Saya pikir bahwa mudah-mudahan ke depan ini saya juga berpikir kepada teman-teman media juga sekaligus untuk pengembangan informasi supaya ada lirikan-lirikan yang bisa di masyarakat luar bagaimana untuk menyikapi tentang adanya wisata ini di Patuengan di Orogading. Baik, karena soal bagaimana kemudian kedatangan wisatawan yang akan datang ke Desa ini, Pak De, saya pikir memiliki alasan yang banyak. Karena kenapa? Selain karena potensi wisata yang sangat alami, terus dengan adanya produk-produk lokal kayak semacam kopi dan gula, ini akan menjadi daya tarik tersendiri tentunya di Desa. Nah, yang menarik selanjutnya ini Pak Desa, ini saya lihat ada suguhan kopi hitam dan gula merah. Ini memang seperti ini Pak Desa ya, orang ngopi di wilayah ini Pak De. Iya, betul. Kopi hitam sama gula merah. Kopi sama gula merah. Karena kita lihat bahwa gula ini produk produk lokal khusus Orogading. Ini yang biasa kalau zaman dulu ini yang katanya kalau minum kopi orang maksudnya belum bisa dicampur kopinya, tapi tersendiri. Sambil minum kopi, sambil dicicipi gulanya. Gula. Dia tidak digabung di sini, tidak diaduk. Dia membuktikan bahwa cuma sekedar minum kopi harus dicicipi dengan gula merahnya juga. Baik. Ini sangat menarik. Boleh dicoba mungkin? Iya, bisa. Silakan dicoba. Terima kasih, Pak De. Seperti itu, sahabat desa, bincang-bincang kita dengan Bapak Kepala Desa. Ini sangat menarik tentunya. Kita masih mendapatkan suguhan kopi dari kopi asli lokal di wilayah Desa Orogading dan dipadukan dengan gula merah aren. Ini yang sangat menarik tentunya, menarik untuk kita kunjungi di Desa Orogading. Bagaimana kemudian potensi-potensi desa yang ada di Desa Orogading. Tadi Bapak Kepala Desa sudah menggambarkan kondisi umum Desa Orogading seperti apa. Begitupun dengan gagasan-gagasan beliau, ditambah dengan latar belakang beliau sebagai seorang petani tentunya. Artinya memberikan inspirasi bagi kita semua, bagi para penggiat desa, bagaimana kemudian semangat kita dan determinasi kita ke depan dalam hal membangun pedesaan, begitupun potensi-potensi desa yang ada. Dan dari saya Andi Palilingi, sahabat desa, budaya desa dan masyarakat desa dan potensi alam desa adalah bagian daripada kekayaan negeri ini, tugas kita untuk menjaganya. Salam berdesa.